Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Juma'in amma ba'du. Mahasiswi hukum bisnis syariah semuanya, mari sebelum kita mulai perkuliahan kita berdoa dan mengharap pada Allah agar apa yang kita kaji pada hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah buat kita semua. Dan mari juga kita berdoa agar kemudian kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat, diberikan rezeki yang halal bagi kita maupun orang tua kita dan orang-orang yang kita sayangi semuanya. Ala hadhihi ya Al-Fatihah. Baiklah, sesuai dengan RPS, rencana pembelajaran semester, mulai hari ini, pekan ini kita masuk pada materi tentang wakaf. Kalau kemarin kita 7 pertemuan plus 1 yang kemarin kita lebih banyak menguraikan materi tentang zakat, hari ini dan sampai terakhir nanti kita lebih banyak berbicara tentang wakaf, karena sesuai dengan yang pernah saya sampaikan sebelumnya, materi kita dibagi 2, hukum zakat dan juga hukum wakaf. Baiklah, untuk menjelaskan hari ini materi insya Allah dari saya tentang hukum wakaf dan ketentuan. Sebenarnya kalau di RPS hari ini hanya bicara tentang pengertian, bagaimana bicara tentang syarat, bicara tentang rukun, bagaimana bicara tentang sejarah wakaf pada masa Nabi di awal Islam. Oke, sebelum kita masuk pada materi, sebelum masuk ke materi wakaf secara umum, saya ingin menyampaikan ada istilah ini, charity, ada istilah dengan berbagi. Itu sebenarnya saya rasa kita secara tidak langsung akan memiliki kepuasan secara sosial. Bagaimana kemudian saat ini saja ketika kita sedang dilanda penyakit, dilanda dengan COVID-19 ini, banyak kemudian baik dari kita sendiri ataupun dari orang lain yang melakukan charity, melakukan bakti sosial dan macam-macamnya. Itu seringkali setelah memberikan dana charity tersebut itu, kita akhirnya merasa senang, merasa bahwasanya kita bisa membantu. Maka harapannya adalah dengan wakaf itu pun di dalam lubuk hati kita itu memunculkan kepuasan yang sama dengan ketika kita juga memberikan charity kepada orang lain misalnya. Oke. Maka judulnya saya kasih berbagi dan kepuasan sosial. Di situ bisa dibaca dalam teori ekonomi kita mengenal yang namanya ada diminishing marginal utility. Diminishing marginal utility itu adalah bagaimana sebenarnya tingkat kepuasan seseorang itu akan menurun seiring dengan meningkatnya satuan input. Maksudnya adalah orang kalau mengharapkan sesuatu kepengen banget, itu kan ketika dia dapatkan sesuatu itu, ya pasti dia sangat puas sekali. Contohlah kemudian kita saat ini misalnya menginginkan sekali, ada gadget baru misalnya, ada atau Samsung itu tipe berapa itu, atau kemudian Apple misalnya, itu sekarang ada tipe berapa yang paling akhir, kita sangat pengen itu. Ketika kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu, pasti dalam hati kita sangat puas banget. Puasnya itu 100% lah kalau kemudian kita bisa lihat. Tapi
Kalau kemudian mungkin bagi orang lain yang dengan kekayaan yang banyak pengen beli ini, pengen beli itu sangat gampang, maka ketika dia bisa beli sesuatu yang bagi kita itu wah, bagi dia itu biasa saja. Nah, itu kan kemudian ini yang kemudian kita dimaksudkan dengan diminishing marginal utility. Semakin satuan input itu bertambah, orang kaya misalnya bisa beli HP itu bisa sekali beli bisa 5-6 sekali beli. Kita yang hanya bisa beli satu dalam satu waktu itu kepuasannya pasti lebih beda. Kemudian orang yang memilih, yang bisa memilih atau membeli dalam satu waktu bisa beli 5, beli 6, atau orang misalnya orang yang seumur hidupnya itu hanya bisa melakukan umroh sekali, dia kumpulkan berbagai macam hartanya sampai dia bisa umroh, itu kebahagiaannya itu berlipat-lipat ganda daripada orang yang bisa setiap bulan atau setiap tahun bisa umroh. Itu kepuasannya sudah semakin menurun. Oke, ini buktinya. Di sini ada tabel diminishing marginal utility. Kalau kita melihat di sini, kita lihat di sini, ini ada dua tabel. Yang ini ada ada garis horizontal vertikal di sini ya. Ini kaitannya dengan utility yang kemudian bisa dimanfaatkan. Yang ini NG. NG di sini adalah jumlah sesuatu yang kalau di sini saya contohkan jumlah satuan gelas yang kemudian dimiliki seseorang. Contohnya begini. Tingkat kepuasan kepemilikan atau sesuatu akan berkurang rasa kenikmatan itu dengan bertambahnya meningkatnya satuan input. Ini nilai kepuasan, ini nilai kepemilikan. Contoh misalnya begini, orang kalau kemudian dia merasa sangat haus banget, ketika dia bisa mendapatkan satu buah es buah, misalnya es yang segar sekali, ketika karena dengan kehausan itu dia minum, maka kita bisa menilai orang itu merasa puasnya akan sangat tinggi, maksimal lah. Kalau kemudian kita kasih nilai tinggi ini 10 atau 100% lah. Tapi kemudian jika dia minum lagi yang kedua di sini, maka kepuasannya itu nurun dari 10, mungkin saja hanya 8 kepuasan untuk minum di gelas yang kedua. Oke, saya tulis 8 di sini. Maka 10 tambah 8 di sini 18. Oke. Dia minum lagi dengan gelas yang ketiga, misalnya, maka kepuasannya itu juga dimungkinkan akan menurun lagi. Misalnya saja 5 lah. 5, separuh sudah. Gelas ketiga itu orang sudah separuh kepuasannya. Orang mendapatkan kepuasan di sini sudah berbeda. 5, 23, 8 tadi 10 tambah 8, 18 tambah 5 ada 23 di sini. Orang gelas keempat dia minum lagi, masih merasa belum puas. Ini kan dinilai kepuasannya itu sudah tidak akan sama lagi. Tingkat kesegaran kepuasannya itu tidak lagi 10 lagi, mungkin akan berkurang. Bisa di sini tertuliskan misalnya 3, 2. Jika kemudian dia tambah lagi dengan gelas kelima, ke-6, saya yakin kemudian kepuasannya itu sudah menurun, tidak lagi 10, tidak lagi 8, tidak lagi 5, tidak lagi 3, tidak lagi 2, mungkin saja bisa 0. Oke. Maksudnya di sini adalah orang ketika dia punya energi, punya sumber daya, dia habiskan sendiri sumber daya itu, maka nilai kepuasannya dihitungnya itu ternyata hanya 25. Misal contohnya dengan 4 gelas ini, yang mestinya andaikan kemudian itu dilakukan dibagi misalnya dengan orang lain misalnya, karena mestinya dengan hitungan tadi kepuasan pertama itu seseorang bisa mendapatkan puas 10 sampai 10 kenikmatannya 10 nilai angkanya. Kalau kita ngomong 0 sampai 10
nilai kepuasan orang pertama itu gitu. Maka contohnya gini, situasi A dengan contoh yang tadi, dengan jumlah gelas 4 gelas, jumlah orang yang memanfaatkannya hanya 1, utilitas totalnya 25. Bagaimana dengan situasi B jika kemudian jumlah gelas itu 4, yang menikmati juga sebanyak 4 orang? Bisa saja dimungkinkan keempat-empatnya akan mendapatkan nilai 10 ini. Kalau tadi di sini 1 orang yang mulai tadi ada 10, ada 8, 5, 3 dan seterusnya. Maka gap utility-nya ya sebesar ini, 25 ini. Ada gap utility yang hilang, hanya 25. Terus mestinya kalau misalnya dibagi itu bisa sampai ke 40 kepuasan. Ada gap utility. Nah, tabelnya begini. Nah, ini tabelnya. Ini tabel diminishing utility dengan dinikmati 4 orang tadi. Gelas pertama. Ini gelas pertama ya. Oke. Di sini ada gelas pertama orang 10, kemudian kenikmatannya 10. Gelas kedua sama, gelas ketiga 10, gelas keempat 10. 40 kepuasan itu bisa semuanya sempurna jika dinikmati bersama dengan 4 orang. Tapi jika hanya dinikmati oleh 1 orang, kepuasan nilai kesenangan itu hanya 25, bahkan bisa kurang. Apa maksudnya dari teori diminishing utility itu? Artinya orang itu ketika diberi kenikmatan oleh Allah, jika kemudian kemanfaatannya itu hanya dipakai dirinya sendiri, ya nikmatnya itu tidak sama dengan kemudian ketika kita membagikan itu kepada orang lain, maka kenikmatannya itu jauh berbeda. Maka dengan berbagi, maka kemudian kita bicara tentang keislaman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kan Allah sudah menyampaikan itu, bahwasannya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu semuanya tidak akan pernah mendapatkan nilai kebahagiaan itu, nilai kebaikan itu, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu mau meninfakkan apa-apa harta-harta itu yang kemudian memang sangat-sangat kamu cintai. Ya namanya harta orang kemudian kan ya itu ini saya cari sendiri, maka saya berhak untuk menikmati semuanya. Maka Allah itu tidak akan pernah menilai itu sebagai kebaikan, meskipun kita bekerja itu sebagai perintah agama, perintah Allah. Kita kemudian ketika kerja akan mendapatkan pahala dari setiap tetesan keringat kita. Maka kita akan berargumen, ini adalah hasil keringat saya akan memanfaatkannya untuk kepuasan diri saya sendiri. Tapi Allah sudah menyampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian semuanya itu tidak akan pernah mendapatkan nilai kebaikan sehingga kamu mau menginfakkan hartamu yang kamu cintai itu. Maka inilah kemudian kemanfaatannya dari sistem wakaf misalnya, atau kemudian bersedekah, berzakat, sedekah dan seterusnya. Dalam Islam ya maunya ini, agar kemudian akan jauh lebih banyak orang lagi yang bisa mendapatkan kemanfaatan, akan lebih banyak lagi yang orang akan bisa mendapatkan kemanfaatan dari satu barang yang mestinya atau sebenarnya bisa dipakai hanya 1 orang, tapi dengan kemudian kita berharap bahwasanya kita akan dapatkan kebaikan dari Allah, maka dan kita saling berbagi itu, maka kemanfaatan utility itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Oke, mungkin nanti bisa didiskusikan tentang ini. Kita lanjut ke materi.
Selanjutnya kita bicara tentang pengertian wakaf. Oke, balik lagi ke sini. Maka secara pengertian kata wakaf, wawu, qaf dan fa berasal dari bahasa Arab waqafa. Maka sama dengan kalau kita belajar tajwid ada yang tentang wakaf, tentang tanda baca di akhir kalimat itu, maka kita berhenti, apakah kita melanjutkan atau kemudian kapan kemudian kita wakaf, kapan kemudian kita wasal dalam membaca ayat Al-Quran. Sama dengan itu, maka maknanya adalah ada kemudian disebutkan makna wakaf adalah menahan, yakni menahan harta agar kemudian harta itu tetap utuh. Dalam bahasa sederhananya, berhenti, stop, berarti harta itu sudah berhenti, tidak lagi diperjualbelikan lagi, tidak lagi kemudian dialihkan kepada orang lain yang tidak berhak untuk diperjualbelikan. Ketiga, bisa saja dimaknai harta itu diam di tempat. Maknanya adalah ketika harta yang diwakafkan itu misalnya sebesar 10 juta, ya diam di tempat selamanya, harta itu harus tetap 10 juta ini sebagai bagian dari harta yang diwakafkan oleh si wakifnya. Maka berbeda sebenarnya konsepnya zakat dengan wakaf. Kalau bicara tentang wakaf itu ada kemudian di sini maka tahbis atau wakaf berhenti. Modalnya harus tetap. Apa yang sudah diwakafkan oleh orang lain atau oleh si wakif itu tetap hartanya, tidak habis. Ya, maka bisa saja kita maknai kalau bicara tentang zakat itu sebenarnya lebih ke konsumtif. Ya, bahan pokok misalnya dirupakan dengan harta tertentu untuk kebutuhan makan, maka ada kategorinya. Kemarin ada 8 asnaf orang-orangnya memang membutuhkan bahan pokok material-material ini. Tapi kalau bidang wakaf tujuannya bukan sebagai bagian dari konsumtif pada awalnya, tapi bagaimana agar apa yang sudah diberikan itu dapat diberikan kemanfaatan yang jauh lebih banyak kepada orang lain. Maka bagaimana mengelolanya itu tergantung orang-orang tertentu yang memang sudah diberikan dan diberikan kesempatan untuk mengelola harta-harta wakaf itu. Oke. Secara pengertian al-waqfu al-waqfu bermakna at-tahbis wa tasbil. Di situ disebutkan bahwasanya menahan, yakni menahan itu adalah makna menahan itu maksudnya adalah makna menahan dari wakaf itu adalah menahan harta untuk diwakafkan dan agar kemudian tidak dipindah milikkan. Al-waqfu, makna wakaf sebenarnya adalah yaitu al-waqfu bimakna yang kemudian disebut dengan wakaf tadi, berhenti, tetap, berdiam diri dan seterusnya. Maknanya adalah tahbis wa tasbil, untuk menahan agar menahan harta untuk diwakafkan dan harta yang sudah diwakafkan itu tidak untuk dipindah milikkan. Kedua, ini tentang beberapa perbedaan wakaf menurut ahli fikih. Secara umum di sini ada 4 mazhab atau 4 mazhab dan mazhab lain, karena ada Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang secara konsep hampir sama tentang konsepnya tentang wakaf, tapi ada beberapa hal tertentu yang menurut beliau berbeda. Oke, yang pertama kita ulas mazhabnya Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, pendapatnya tentang wakaf adalah maksudnya adalah menahan suatu benda yang menurut hukum harta itu masih tetap menjadi hak miliknya si wakif, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Maka menurut Imam Hanafi itu harta itu tidak lantas kemudian sama dengan mazhab yang lain, karena menurut Imam Hanafi harta itu tetap menjadi hartanya si wakif. Andaikan misalnya orang mewakafkan
sebuah tanah, sebidang tanah misalnya, tanah itu tidak berpindah secara kepemilikan, hanya manfaat dari tanah itu yang digunakan sesuai dengan kehendak si wakif. Kalau misalnya si wakif pernah mewakafkan tanahnya, lahannya, misalnya saya wakafkan tanah ini untuk keperluan masjid misalnya, atau untuk keperluan pengajian kalau ada tiap pengajian, tapi nanti ya orang hanya diberikan wewenang atas penggunaan pemanfaatan tanah itu. Kepemilikannya punya siapa? Kepemilikan tetap menjadi miliknya si wakif, orang yang mewakafkan. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, bisa kita baca di sana, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun, wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaat peserta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perwakafan berlaku untuk masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal. Jadi begini maksudnya, untuk mazhab Malik ini, maksud al-waqfu, tahbis, menahan itu, maksudnya si wakif itu tidak boleh lagi menahan untuk memperjualbelikan, melepaskan harta, kepemilikan harta itu kepada yang lainnya, karena status bendanya itu, harta bendanya sudah diwakafkan. Mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Jadi ya menahan, hampir sama sebenarnya dengan mazhab Hanafi. Kalau di di Imam Malik, ya harta itu tetap menjadi haknya si wakif, kepemilikannya menjadi kepemilikan wakif. Tapi maksud menahan menurut Imam Malik ya adalah menahan itu agar kemudian si wakif ini tidak lagi memindahkan, memberikan tanah ini untuk si A, si B kemudian waktu, tapi ketika sudah diwakafkan atas harta itu, agar kemudian si wakif tidak lagi menjual hartanya itu, memindah tangankan kepemilikan harta itu. Dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya selama dalam masa perwakafan itu, karena menurut Imam Malik perwakafan itu berlaku untuk masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal. Maka selama saya wakafkan ini 10 tahun, 20 tahun misalnya kepemilikan itu boleh menurut Imam Malik. Yang ketiga, ini menurut mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali. Yang keduanya berbeda dengan dua mazhab sebelumnya. Ini seperti yang kita pahami, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Artinya yang dimaksud dengan wakaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali di sini, lepas sudah hartanya. Kepemilikan misalnya bapak si A kemarin memiliki tanah ini misalnya sekian, sebidang tanah 100 hektar misalnya. Ketika itu sudah diwakafkan untuk nazir atau untuk pengelola wakaf, maka si wakif ini sudah tidak lagi berhak untuk mengaku sebagai pemiliknya. Berbeda dengan dua mazhab tadi. Karena menurut Syafi'i, menurut Imam Hanafi dan Imam Malik, yang menahan agar si wakif ini tidak lagi menjual dan seterusnya, tapi kepemilikan tetap masih menjadi milik si wakif. Menurut Imam Malik malah diperbolehkan wakaf itu dalam masa tertentu. Artinya kalau 10 tahun ya selama 10 tahun itu tidak boleh ditarik. Ketika sudah 10 tahun itu boleh dilepaskan. Yang ketiga, menurut mazhab lain hampir sama dengan mazhab ketiga, artinya sama dengan mazhab Syafi'i dan Imam Hambali. Harta benda menjadi milik mutlak mauquf alai, orang yang menerima wakaf, meskipun tidak diperbolehkan menjual atau menghibahkannya. Milik mutlak. Ini menjadi milik mutlak. Tidak melakukan kalau yang kemudian yang kedua tiga tadi, wakaf melepaskan harta yang dibangun dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan, tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai, maka ini kalau ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menurut Imam Hambali
harta wakaf itu menjadi milik Allah, artinya jadi harta milik Allah. Kalau ini haknya, bedanya ini dengan mauquf alaih. Orang yang diserai mauquf alaih mau membuat model apapun ya, sesuai dengan agar kemudian asal tidak mencederai dari ikrar wakaf dari si wakifnya, itu boleh. Nah, tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyebutnya harta wakaf itu menjadi ya itu jariyah yang kemudian sudah menjadi haknya Allah, kepemilikannya kemudian kembali menjadi milik Allah. Yang mazhab keempat itu, yang selain tiga mazhab itu berbeda memahaminya, menurut mazhab ini menjadi mutlak setelah harta terlepas dari wakif, sudah diwakafkan, kepemilikannya menjadi milik mauquf alaih, orang yang menerima harta benda wakaf. Oke. Dua, setelah kita bicara pengertian, dua kita bicara sejarah wakaf pada masa Rasulullah SAW. Sebelumnya ini ada hadis yang sangat terkenal yang memang digunakan sebagai landasan dan acuan hukum terkait dengan konsep wakaf. Ini hadisnya, asaba Umar bin Al-Khattab bi ardhan bi Khaybar fa atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'maruhu faqala ya Rasulullah inni asabtu malan bi Khaybar. Di riwayat lain ada yang menyebut bukan malan tapi ardhan. Di sini ada yang kemudian menurut Bukhari malan, ada berbeda, ada riwayat lain yang menggunakan kalimat ardhan. Inni asabtu malan, maka di riwayat yang lain inni asabtu ardhan bi Khaybar lam usib malan qattun huwa anfasu indi minhu fama ta'muruni bihi. Maka faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha fa tasaddaqa biha Umar annaha la tuba'u wa la tuhabu wa la turadu. Di sini menggunakan la yuba'u asluha, la yuhabu wa la yuradu. Ada beberapa riwayat yang lain, tasaddaqa bihil fuqara, ya, tasaddaqa bihil lil fuqara'i wa fil qurba wa fir riqabi wa fi sabilillahi wa ibnis sabili wa dhaifi junaha ala man waliyuha ayyakulaha minha bil ma'rufi aw yut'ima sadiqan ghairu mutamawwilin. Ini hadis yang terkenal bahwasanya ketika setelah perang Khaybar, Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar atau harta malan atau ardhan, yang kemudian Umar menghadap kepada Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata, ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah, saya mendapatkan harta di Khaybar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu. Maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Jawab, fama ta'muruni bihi. Maka apa yang kemudian engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah atas tanah itu? Faqala, maka jawab Nabi, in syi'ta habasta aslaha, jika kamu berkehendak, jika kamu suka, kamu tahan pokoknya harta itu dan kamu sedekahkan hasilnya. Maka kemudian Umar melakukan sedekah, harta itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan. Maka Ibnu Umar berkata, Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kepada fakir kaum qorobah, kepada budak bersabilillah dan ibnu sabil dan tamu-tamu, dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Ini hadis yang terkenal yang memang akhirnya ada beberapa pendapat yang berbeda tentang sejarah ini.
Ada yang berpendapat kalau kemudian dengan hadis itu adalah hadis atau perintah Rasulullah pertama kali ke Umar untuk melakukan wakaf. Tapi ketika dikonfirmasi siapa sih sebenarnya yang wakaf pertama kali, itu pertanyaannya kan begitu. Ada hadis lagi, riwayat lain yang kemudian menyebutkan an Amr bin Mu'ad qala sa'alana an awali habasin fil Islam faqala al muhajiruna shadaqatu Umar. Menurut muhajirin, orang yang pertama berwakaf itu adalah an awal habasin fil Islam itu Umar. Tapi menurut kelompok Ansar yang kemudian pertama kali melakukan wakaf itu Rasulullah SAW. Ini terjadi perbedaan pendapat karena setelah Nabi ini tadi hadis yang pertama tadi, setelah Nabi menyampaikan kepada Umar tentang bagaimana perlakuannya atas harta yang menurut Umar itu baik, itu maka berikutnya diikuti oleh para sahabat yang lain, Abu Talha, Abu Bakar, Utsman dan juga Ali radhiyallahu anhu untuk menyedekahkan harta-harta yang dimilikinya, karena Umar sebelumnya sudah diperintahkan Nabi dan akhirnya perintah itu diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ini indikasinya. Indikasi ini bisa dilihat dengan begitu Nabi sudah melakukan terlebih dahulu. Ada beberapa ulama yang menyampaikan Nabi sudah melakukan terlebih dahulu sebelum memerintahkan itu kepada sahabat-sahabatnya. Karena setelah hadis perintah yang diberikan kepada Umar itu diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Ada dua macam wakaf. Ada wakaf ahli dan ada wakaf khairi. Yang pertama maksudnya adalah wakaf ahli itu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, bisa seorang atau lebih yang merupakan keluarga si wakif atau bukan. Ini maknanya maksudnya adalah disebut dengan wakaf ahli karena dulu sebelumnya ada memang sahabat yang mewakafkan hartanya itu kepada kerabatnya sendiri. Selain kemudian kalau kemudian bicara tentang wakaf ahli atau wakaf keluarga, wakaf untuk keluarganya itu selain untuk merekatkan solidaritas sesama keluarga agar tetap dalam naungan keluarga besarnya, misalnya seringnya kan seperti itu. Ini juga menjadi agar kemudian kita pedulilah. Ada kemudian orang yang kerabat yang mampu itu dia merasa peduli dengan kerabat-kerabat yang lainnya yang tidak mampu. Tapi ada juga sebenarnya selanjutnya ada kritik tentang wakaf ahli itu, meskipun itu diperbolehkan oleh Nabi. Jangan-jangan kemudian wakaf ahli ini nanti jadinya ya kamuflase atas kepemilikan peralihan harta itu. Maksudnya begini, jika seorang bapak misalnya mewakafkan hartanya itu untuk anaknya atau untuk istrinya, berarti kan bapak itu kan sebenarnya tidak melepaskan hartanya secara utuh kepada orang lain, artinya hanya untuk kepentingan keluarga-keluarga itu saja. Nilainya memang ya dia terhitung wakaf, sudah mendapatkan nilai kebajikan dari wakaf itu, tapi kepemilikan dan kemudian manfaat itu hanya dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Itu boleh sebenarnya, tapi cuma memang sudah ada kritik tentang itu. Yang kedua ada wakaf khairi. Nah, ini berbeda konsep. Kalau wakaf khairi, wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk umum, untuk kepentingan agama, untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan masyarakat, tidak memandang apakah yang diwakafi itu merupakan keluarganya atau tidak. Jadi memang ada perbedaan ini. Ini yang kemudian yang sangat berkembang sekarang itu hanya wakaf khairi. Yang wakaf ahli bagi sebagian besar masyarakat sudah banyak yang ditinggalkan dan juga banyak yang kemudian mengkritik tentang wakaf ahli itu. Karena kepentingan yang kemudian didapatkan di wakaf khairi ini jauh manfaatnya lebih besar daripada wakaf ahli yang hanya diperuntukkan oleh 1-2 orang kelompok. Selanjutnya
tadi tentang macam-macam wakaf. Yang kedua, tentang syarat dan rukun wakaf. Saya rasa bisa dibaca di banyak buku tentang rukun dan juga syarat-syarat atas wakaf itu. Yang pertama, kita bicara rukunnya, ada 4 aspek yang harus ada. Wakif, orang yang memiliki harta, orang yang akan mewakafkan hartanya itu kepada orang lain, dia sebagai pemilik atas harta itu. Yang kedua, mauquf bih, barangnya ada, harta benda yang akan diwakafkan. Apa yang akan diwakafkan? Masjid, uang, atau kemudian harta-harta lain yang kemudian memang diwakafkan. Yang ketiga, mauquf alaih, pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf. Peruntukan wakafnya seperti apa? Orang yang kemudian akan mendapatkan wakaf itu, akan mengelola harta wakafnya itu siapa? Yang keempat, sigot, pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Dan 4 rukun, diingat-ingat, ada wakif, ada mauquf bih yang merupakan harta bendanya yang diwakafkan, ada mauquf alaih, orang yang menerima mengelola wakaf, dan yang keempat adalah sigotnya atau ikrar atas wakaf itu. Maka 4 hal ini diuraikan sebagai syarat-syarat tertentu. Misalnya bicara tentang syaratnya wakif, syaratnya orang yang berwakaf itu diantaranya, ini nanti bisa dibaca banyak penjelasannya, yaitu dia memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah, legal competence, dia mampu. Kalau kita bicara tentang ilmu hukum ya, dan orang yang melakukan tindakan perbuatan hukum itu kan ya dia mampu, dia balik, dia bisa, dan dia tidak berada di bawah pengampuan. Misalnya dengan ini, yang pertama merdeka. Ada kemudian perbedaan pendapat tentang hamba sahaya, apakah boleh mewakafkan hartanya. Ada yang berpendapat boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh misalnya si budak itu baru mendapatkan harta warisan, maka atas izin dari tuannya dia bisa mewakafkan harta itu. Memang karena sekarang sudah tidak ada, tidak usah kita bahas. Yang kedua, berakal sehat. 3, dewasa atau baligh. Yang keempat, tidak berada di bawah pengampuan atau ada sifat-sifat pemborosan gitu. Lanjut. Yang kedua, kalau tadi bicara syarat wakif, yang kedua syarat harta yang mau diwakafkan nih, mauquf bihnya, harta yang mutakawam. Yang dimaksud dengan harta mutakawam adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal. Artinya harta yang diwakafkan itu memang harta yang tidak mudah habis, bisa bisa digunakan dalam tempo yang lama, dan halal digunakan dalam keadaan normal itu bisa diketahui dengan yakin ketika diwakafkan. Maksudnya begini, harta benda yang akan diwakafkan itu diketahui. Maka jika kemudian wakif mengatakan, saya akan wakafkan sebagian harta saya mewakafkan salah satu dari 3 tanah saya, maka itu kan masih tidak jelas, tidak diketahui barang mana yang akan diwakafkan. Maka harus menyampaikan, saya memiliki tanah, sebidang tanah sekian, lokasinya di sini, itu yang saya wakafkan kepada mauquf alaihnya, kepada orang yang menerima wakaf itu. Yang ketiga, harta itu milik wakif secara tam, secara sempurna. Yang keempat, terpisah, bukan milik bersama. Maksudnya terpisah, bukan milik bersama ya. Jadi biasanya kalau ada bicara tentang waris itu kan kadang ada sebidang tanah, misalnya 1 hektar, misalnya ini masih sebelah sini masih miliknya ini miliknya ini, atau kemudian harta itu masih bukan milik bersama, misalnya masih ada akad mudharabah atau musyarakah misalnya dengan orang lain, yang kemudian kepemilikan itu masih belum menjadi milik dia secara utuh. Itu syarat mauquf bih. Ketiga, syaratnya mauquf alaih. Ulama sepakat bahwa peruntukan wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariah Islam. Artinya di sini mauquf alaih, orang yang menerima wakaf itu tahu bahwasanya dia ketika diberikan harta benda wakaf dari orang lain itu, dari wakif itu,
dia tahu bahwasanya wakaf itu ya diperuntukkan untuk kebaikan, dan tidak boleh pemanfaatan itu melanggar aturan syariat Islam. Misalnya akhirnya oleh mauquf alaih dipakai bikin kafe misalnya. Oke, ternyata tapi kafenya kemudian mengundang maksiat atau dibikin diskotik dan seterusnya, tapi kemudian di dalamnya ada kemaksiatan di dalamnya, maka itu yang terlarang dari syarat mauquf alaih. Keempat, terakhir, syighot. Kita bicara syighotnya atau ikrar wakaf. Sebelum kita uraikan kenapa pentingnya bicara tentang ikrar wakaf, pengertian adalah kenapa kemudian perlu syighot itu masuk di dalam 4 rukun dari wakaf itu. Karena syighot ialah ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Syighot wakaf itu cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari mauquf alaih. Maksudnya begini, yang terakhir, syighot wakaf itu hanya boleh kemudian diucapkan, saya wakafkan ini kepada masjid, saya wakafkan tanah saya seluas 120 hektar misalnya yang berlokasi di sini kepada masjid A. Itu kan kemudian bicara tentang ijabnya tanpa memerlukan qabul. Artinya meskipun misalnya lembaga takmir masjidnya tidak sampai qabul, itu tidak apa-apa. Maka banyak kemudian misalnya wakaf-wakaf yang secara online itu menggunakan bank dan seterusnya, itu kan kadang memang tidak menggunakan qabul. Ya ijabnya saja, saya wakaf ini untuk siapa, harta bendanya berapa dan seterusnya, sudah cukup. Tidak perlu jawaban daripada mauquf alaihnya, saya terima gitu, tidak perlu. Beda kemudian dengan ijab kabul dalam pernikahan. Kedua, statusnya menjadi salah satu rukun wakaf, maka jika ini tidak ada, wakaf menjadi tidak sah. Yang ketiga, dasarnya wakaf adalah melepaskan hak milik, benda, manfaat, dan memilikkan kepada yang lain. Artinya begini, kenapa kemudian penting? Ya iyalah penting, wong ini adalah sebuah ucapan dari orang yang memiliki harta, agar kemudian harta yang dimilikinya itu beralih ke orang lain. Maka ketika tidak ada ikrar, tidak ada ucapan itu, apa yang kemudian digunakan kan tidak tahu. Maka landasan ikrar itu wajib ada dan masuk dalam rukun wakaf itu ya karena ini harus beralih hartanya. Saya punya tanah A, SHM, sertifikat hak milik atas nama saya, maka saya harus mengikrarkan diri atas kepemilikan harta ini, bahwasanya harta ini saya pindah tangankan menjadi kepemilikan lembaga B melalui model-model wakaf. Oke, terakhir ini contoh syighot. Syighot dalam lafaz syighot wakaf. Ada kemudian wakaf bisa menggunakan syighot yang sharih, yang sangat jelas, ya sangat jelas. Waqaftu wa habastu wa sabaltu, ini kan maknanya sudah tidak ada makna lain. Ketika saya mewakafkan, saya menahan dan seterusnya, itu sudah tidak ada makna lain, bahwasanya ini sudah jelas apa yang tinggal apa yang kemudian diwakafkan. Ketika menggunakan lafaz kinayah, sodaktu misalnya, wa haramtu abadtu misalnya, sodaktu ini bisa saja kemudian maknanya sodako biasa, maka harus dijelaskan dengan lain. Sodaktu maksudnya dan seterusnya, apakah kemudian hanya sodako biasa atas harta itu, atau memang maknanya adalah wakaf. Maka ketika menggunakan makna-makna yang kinayah, makna-makna sindiran, itu harus disertai dengan ungkapan yang lain. Tapi kalau di sini ketika menggunakan makna yang sharih, makna jelas, syighah wakaf itu dianggap sudah cukup, bahwasanya maksud dari tujuan si wakif adalah memang mewakafkan hartanya. Kalau ini karena makna sodaktu itu, wakaf itu bisa masuk kategori itu, bisa zakat itu bisa masuk dalam kategori ini, infak bisa masuk dalam kategori ini. Maka dalam hal ini ketika menggunakan lafdzul kinayah, maka harus dijelaskan maksudnya seperti apa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kemudian beberapa hal tadi mungkin di tengah ada beberapa yang tidak dipahami. Mungkin
mungkin bisa disampaikan melalui diskusi di grup WhatsApp dan lain-lainnya. Oke, dari saya cukup sekian. Nanti kita sambung dengan diskusi dan beberapa pertanyaan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.